Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial membuat part bearing puller. Oke, langsung saja kita menuju ke part. Di sini kita memilih yang front plane. Kita menuju ke sketch, kita pilih line. Lalu di sini kita akan membuat bentuk seperti ini. Kita buat bebas saja, yang penting lurus. Oke, lalu centang. Selanjutnya kita menuju ke tank arch. Kita buat seperti ini. Oke, seperti ini. Lalu centang. Selanjutnya kita tambahkan dimensi. Untuk garis atas kita buat menjadi 16, enter. Lalu untuk yang samping kita buat menjadi 25, enter. Lalu untuk yang bawah kita buat menjadi 50, enter. Yang ini dibiarkan saja. Untuk archnya kita buat menjadi 85, enter. Lalu centang. Selanjutnya kita tarik garis ini ke atas karena kurang panjang. Oke, seperti ini. Lalu centang. Selanjutnya kita tambahkan fillet. Parameternya kita ubah menjadi 5, enter. Kita klik garis ini dan ini. Oke, seperti ini. Lalu centang. Selanjutnya kita menuju ke fitur. Kita pilih yang revolved boss. Di sini kita klik yang garis ini. Klik seperti ini. Lalu centang. Selanjutnya kita klik kanan pada bagian atas, normal to. Menuju ke sketch. Kita pilih yang sketch yang ini. Lalu pilih yang lingkaran dalam ini. Kita menuju ke line. Kita akan membuat bentuk seperti ini. Oke, seperti ini. Lalu kita tambahkan dimensi. Kita buat sudutnya menjadi 120. Oke, lalu centang. Selanjutnya kita menuju ke offset entities. Parameternya kita ubah menjadi 12,5, enter. Lalu kita klik garis ini. Oke. Lalu kita yang reverse kita centang. Oke, seperti ini. Lalu centang. Selanjutnya kita tambahkan fillet, sketch fillet yang ini. Kita klik garis ini dan yang ini seperti ini, lalu centang. Selanjutnya kita tahan shift, kita klik garis ini dan yang ini, kita pilih yang for construction, lalu centang. Lalu menuju ke fitur, pilih yang extruded cut. Lalu direction 1 kita pilih yang drop all. Oke, lalu centang. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita menuju ke linear pattern. Kita klik yang circular pattern. Oke, di sini kita klik yang tanda mata ini. Kita pilih yang view temporary access. Oke, muncul seperti ini garis ini. Di direction 1 kita klik garis ini. Oke, seperti ini. Lalu kita centang. Selanjutnya kita klik pada bagian bawah, klik kanan, normal to. Kita menuju ke sketch, kita pilih sketch.
kita klik yang ini. Lalu kita akan membuat garis centerline seperti ini. Oke, kurang lebihnya segini, centang. Lalu kita tambahkan lingkaran di sini. Oke, begini centang. Lalu kita tambahkan garis ini segini, keluar dulu, lalu yang kedua segini. Oke, lalu keluar. Selanjutnya kita tambahkan dimensi. Kita buat jarak titik ini ke lingkarannya menjadi 21, enter. Lalu untuk dimensi lingkarannya kita ubah menjadi 12, enter. Lalu untuk titik ini dan yang ini kita buat menjadi 10, enter. Oke, seperti ini. Lalu kita keluar. Selanjutnya kita tahan shift, kita klik garis ini dan ini, kita pilih yang simetrik. Oke, seperti ini, lalu centang. Selanjutnya kita menuju ke trim entities, kita tarik garis seperti ini. Oke, yang sebelahnya juga sama, bawah, dan yang ini. Oke, lalu centang. Selanjutnya kita menuju ke fitur, kita menuju ke extrude cut. Di sini kita direction 1 kita pilih drop all. Oke, lalu yang flap 1 cut kita centang, lalu centang. Oke, seperti ini. Lalu kita klik kanan pada bagian ini, samping bebas, yang mana aja. Kita normal tuh. Oke, lalu kita tambahkan lingkaran di sini, dan di sini. Oke, lalu centang. Selanjutnya menuju ke smart dimension. Kita smart dimension lingkarannya dengan dimensi 8. Yang sebelah juga 8. Lalu untuk lingkaran ini dan yang ini kita buat menjadi 10. Lalu untuk lingkaran ini dan yang titik ini kita buat menjadi 25. Lalu untuk lingkaran ini dan titik tengah ini kita buat menjadi 40, enter. Selanjutnya kita centang. Lalu kita tahan shift, kita klik pada titik ini dan ini, kita pilih yang horizontal. Oke, seperti ini, lalu centang. Selanjutnya kita menuju ke fitur, kita menuju ke extrude cut. Di sini kita pilih yang direction 1, kita pilih drag all. Oke, seperti ini, lalu centang. Selanjutnya kita menuju ke linear pattern, kita pilih yang circular pattern. Di sini kita langsung klik yang garis tengah ini. Oke, seperti ini.
lalu kita centang. Oke, seperti ini. Lalu kita klik kanan pada bagian atas, kita pilih yang normal tuh. Selanjutnya kita menuju ke hole wizard. Selanjutnya kita menuju ke hole wizard. Sini kita klik yang ini, kita pilih tag hole. Untuk size nya kita pilih yang M12. Oke, seperti ini. Langsung saja kita menuju ke position. Di sketch kita klik pada titik tengah ini. Apa senjata? Di sketch kita klik yang titik tengah ini. Ini jadi cok. Oke, selanjutnya kita menuju ke hole wizard. Sini kita pilih yang ini, kita pilih yang tab hole. Untuk size nya kita ubah menjadi M12. Lalu kosmetiknya yang ini, langsung saja menuju ke position. Oke, seperti ini. Lalu centang.
akan membuat tangan dari si tracknya. Kita pilih di front plan dan sketch, kita buat lingkaran dengan diameter 16. Lalu kita akan buat centerline ke bawah sebarang sama. Sudah, jangan lupa di save. Nah, pada position kita pilih bagian sini. Oke, jika sudah, nah ini tab hole sudah di semua porsinya begini. Oke, jika sudah, dan kita pilih position, kita pilih bagian sini. Nah, seperti ini, kita oke saja. Nah, yang besar ini tab hole. ISO anjing. Tebal. Oke, selanjutnya kita menuju ke hole wizard. Di sini kita pilih yang ini, yang strike tab. Standarnya kita ubah menjadi ISO, tipenya tab hole, untuk size-nya M12. Oke, begini. Lalu ke position, kita klik yang ini, lalu klik tengah ini. Oke, seperti ini, lalu centang. Oke, sudah jadi part pertama. Selanjutnya kita simpan. Kita beri nama part 1 bearing, lalu simpan. Selanjutnya kita menuju ke new, kita pilih yang part. Oke. Di sini kita memilih yang front plan, lalu menuju ke sketch. Kita akan membuat lingkaran di tengah sekitar segini, lalu centang. Selanjutnya kita tambahkan dimensi, lingkarannya menjadi 16, enter, lalu centang. Selanjutnya kita akan membuat garis, kita pilih line, kita pilih center line, kita membuat garis seperti ini. Oke, kurang lebihnya segini, lalu centang. Selanjutnya kita tambahkan dimensi dari titik ini dan titik ini dengan ukuran 100, bentar. Lalu untuk yang ini kita buat menjadi 5, bentar, lalu centang. Selanjutnya kita membuat bentuk seperti ini. Oke, seperti ini, lalu centang. Selanjutnya kita tambahkan dimensi bagian atas dengan ukuran 20, enter. Bagian samping kita buat menjadi 10, enter.
Lalu untuk sudutnya kita buat menjadi 60. Enter. Lalu centang. Selanjutnya kita menuju ke fitur extrude boss. Direction 1 kita pilih mid plane. Untuk diameternya tetap 10 mm, lalu centang. Selanjutnya kita klik yang front plane, sketch, lalu normal to. Oke, seperti ini. Lalu kita pilih yang arch, kita pilih yang 3 point arch yang ini. Kita buat seperti ini. Lalu kita balik. Oke, seperti ini. Centang. Selanjutnya tambahkan dimensi. Garis archnya dengan ukuran 75. Enter. Lalu untuk titik ini dan titik ini kita buat menjadi 105. Enter. Oke, lalu centang. Selanjutnya kita keluar, kita menuju ke reverse geometry, kita pilih yang plane. Di sini kita klik garis arch yang ini, lalu dan titik tengah ini. Oke, seperti ini. Lalu centang. Selanjutnya kita klik yang view orientation yang ini, kita klik yang ini. Oke, seperti ini. Yang lengkungannya ke bawah. Lalu kita tambahkan sketch di sini. Kita menuju ke sketch. Kita menuju ke sketch yang ini, yang samping. Kita klik ini. Lalu kita pilih yang ellipse. Kita buat di sini. Seperti ini dan seperti ini. Oke. Lalu centang. Lalu kita menuju ke smart dimension. Kita smart dimension titik ini dan ini menjadi 12,5. Enter. Lalu untuk titik ini dan ini kita buat menjadi 7,5. Enter. Lalu centang. Selanjutnya di sini kita klik sketch ini dengan ini. Lalu kita menuju ke fitur, kita buat pos yang ini. Lalu kita centang. Oke, kurang lebihnya begini. Selanjutnya kita klik kanan pada bagian ini, normal to. Lalu kita tambahkan lingkaran di sini. Mohon maaf, ulangi di titik ini. Di titik ini. Oke, centang. Selanjutnya tambahkan dimensi dengan ukuran 8. Enter. Lalu centang. Selanjutnya menuju ke fitur,
extrude cut. Oke, begini, lalu centang. Selanjutnya kita tambahkan fillet, klik yang fillet, lalu kita klik yang ini dan yang ini. Oke, seperti ini. Untuk parameternya kita ke menjadi 5, enter, lalu centang. Selanjutnya kita simpan part ini. Kita klik save as. Kita beri nama part 2 bearing, lalu simpan. Lalu di sini kita menuju ke new, kita masuk ke part. Oke, di sini kita memilih yang front plan, kita menuju ke sketch, kita membuat garis seperti ini atau bentuk seperti ini. Kita buat bebas saja, yang penting lurus. Oke, seperti ini, lalu centang. Kemudian kita tambahkan dimensi bagian atas dengan ukuran 6, enter. Lalu untuk tingginya kita buat menjadi 100, mohon maaf, 110, enter. Lalu untuk garis sini dan ini kita buat menjadi 4 mili. Lalu untuk garis ini kita buat menjadi 10 mili. Lalu untuk sudut ini kita buat menjadi 45, enter. Oke, lalu centang. Selanjutnya kita menuju ke fitur, menuju ke revolve boss. Sini kita klik yang garis ini. Oke, seperti ini, lalu centang. Selanjutnya kita klik kanan pada bagian atas, normal tuh. Kita menuju ke sketch, kita pilih yang sketch sini, kita pilih yang lingkaran ini. Selanjutnya kita menuju ke ini, polygon. Kita membuat bentuk seperti ini. Oke, centang. Selanjutnya smart dimension, dimensi lingkarannya dengan ukuran 17, enter, lalu centang. Selanjutnya kita menuju ke fitur extrude boss. Kita buat diameternya menjadi 25, enter, lalu centang. Oke, seperti ini. Mohon maaf, kita pilih yang front plan, sketch, lalu normal tuh. Oke, seperti ini. Lalu kita pilih yang length, kita buat bentuk seperti ini. Oke, seperti ini, lalu centang. Oke, selanjutnya kita tambahkan dimensi. Lalu untuk
titik ini. Lalu untuk titik ini dan ini kita buat menjadi satu. Oke, centang. Lalu yang ini kita hapus. Oke, seperti ini. Lalu kita klik tanda mata ini, kita pilih yang ini. Oke, muncul garis biru ini, menuju ke fitur, menuju ke level shortcut. Kita klik garis biru ini. Oke, lalu centang. Oke, kurang lebihnya begini. Oke, selanjutnya kita klik ini yang tanda panah ini, kita pilih insert, lalu pilih indentation, lalu pilih yang cosmetic thread. Oke, lalu kita klik pada bagian ini, lalu di sini kita ubah menjadi 10,2. Bentar, yang ini sama, kita centang dulu. Oke, selanjutnya kita klik kanan pada animation, kita klik details, kita klik yang set cosmetic thread, apply, lalu oke. Oke, kurang lebihnya begini. Lalu kita simpan, kita beri nama part 3 bearing. Simpan. Lalu kita menuju ke ini, ke new. Oke, di sini kita pilih yang assemble. Oke, di sini kita tambahkan part yang ke 1 dan part yang ke 2 yang ini. Kita tambahkan part kedua sebanyak 3. Oke, seperti ini. Lalu kita balik partnya ke arah ini, yang ini ke arah sini. Oke, kurang lebihnya begini. Lalu kita menuju ke map, kita klik lingkaran ini dan yang lingkaran dalam ini, ya seperti ini. Lalu lingkaran ini dengan lingkaran yang dalam ini. Oke, lalu lingkaran ini dan lingkaran dalam yang ini. Oke, gini. Oke, lalu kita centang. Selanjutnya kita tambahkan part yang terakhir, part yang ketiga. Oke, yang ini. Oke, lalu kita menuju ke map, kita klik lingkaran ini dan lingkaran dalam yang ini. Oke, seperti ini.
Oke, lalu kita centang. Oke, selanjutnya di sini kita tambahkan baut dan mur. Kita pilih toolbox, edit now, kita pilih ISO, double klik, rotate and screw. Kita pilih yang dashboard and screw yang ini, kita pilih yang ini. Oke, untuk yang ini kita ubah menjadi M8 dan panjangnya kita menjadi 35. Oke. Centang, lalu kita masukkan ke sini, ke sini, dan ke sini. Oke, lalu centang. Yang lebih kita buang saja, delete, klik kanan, delete, yes. Selanjutnya kita tambahkan mur, kita pilih yang ini, nuts, kita pilih yang nuts yang ini. Kita pilih yang ini saja. Oke, centang. Lalu kita tambahkan di sini. Di sini dan di sini. Kayak kurang lebihnya begini. Lalu kita centang. Oke, hapus. Oke, jadi part bearing puller sudah jadi seperti ini. Kita bisa jalankan ke sini, kita bisa gerakan ini seperti ini, dan seperti ini. Lalu kita simpan. Oke, kita beri nama part assembling 1 bearing puller. Simpan. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.